Oke, kita belajar lagi dalam program REFD, Real English for Daily Interaction. Pada hari ini kita masih akan melanjutkan pembahasan tentang Understanding English Grammar. Dan topik kita pada kesempatan ini adalah How to use pronouns atau penggunaan kata ganti benda dalam kalimat. Oke, silakan di-subscribe dulu channel ini dan silakan di-share agar bisa lebih bermanfaat untuk teman-teman kita yang mungkin belajar bahasa Inggris juga. Baik, saya akan mulai dengan penjelasan pronouns. Pronouns adalah kata ganti benda. Dalam bahasa Inggris, ini digunakan untuk menghindari pengulangan kata yang sama dalam satu rangkaian kalimat. Ya, nanti akan dijelaskan lebih rinci. Dan bentuk pronoun dipengaruhi oleh dua aspek. Yang pertama adalah bentuk benda yang digantikan. Apakah benda itu tunggal atau jamak, dia akan mempengaruhi bentuk pronounnya. Dan yang kedua adalah fungsi dari benda itu dalam kalimat atau dalam klausa. Apakah dia sebagai subjek, sebagai objek, atau sebagai fungsi apa, maka nanti akan merubah bentuk pronouns itu sendiri. Contoh dalam kalimat sederhana bisa kita lihat seperti ini, misalnya, My father reads a book. He buys it in a bookstore himself. Ayah saya membaca buku, dia membeli buku itu di toko buku sendiri. Jadi di sini kita lihat my father, ya, kata subjek my father, kemudian untuk tidak mengulangi kata my father lagi, maka digunakan pronoun atau kata ganti subjek menjadi he. Jadi tidak pengulangan my father reads a book, my father buys it, dan seterusnya. Jadi my father kemudian digantikan subjek pronoun he. Sama juga dengan objek eh, pada kalimat ini, yaitu himself. Digunakan himself ini karena merujuk gender atau bentuk subjeknya yaitu he yang diambil dari my father. Untuk objek book, book sebagai objek ini digantikan it. My father reads a book. He buys it. Jadi it di sini merujuk pada kata book. Kita lihat contoh berikutnya. Ketika subjek berubah, my mother reads 3 books. She buys them in a bookstore herself. Jadi subjek my mother ini jadi berubah dengan pronoun she. Kalau tadi my father, kata gantinya adalah he untuk subjek. My mother, kata gantinya she. Kemudian untuk refleksinya, my mother direfleksikan dengan herself. Begitu juga dengan objek, kalau yang di atas a book itu single, maka kata gantinya adalah it. Sedangkan kalau 3 books plural, maka kata gantinya adalah them. She buys the book. She buys them. Ini penjelasan umum tentang pronouns. Bentuk-bentuk pronouns bisa kita lihat pada tabel berikut. Jadi untuk subjek, ya kita gunakan I, you, we, they, she, he, it. Kemudian untuk objek, bentuknya berubah. Me, you, us, dan seterusnya. Untuk kata ganti milik, ada my, your, our, dan seterusnya. Kemudian possessive pronoun, mine, yours, ours, dan seterusnya. Dan yang terakhir adalah reflexive pronoun, atau sering juga disebut sebagai intensive pronoun. Nanti akan kita bahas apa bedanya refleksif dan intensif. Kita lihat perubahannya di sini. Jadi berbeda fungsi sebagai subjek, misalnya kita gunakan I, untuk objek kita gunakan me, tapi menyatakan kepemilikan saya kita gunakan my bla bla bla. Kemudian ada juga kepemilikan objek yang langsung mencakup kata benda disebut possessive pronoun, kita gunakan mine. Dan yang terakhir adalah possessive reflexive atau intensif, ya. Dan kita gunakan myself dan seterusnya mengikuti tabel ini. Oke, kita akan coba bahas dari yang bagian awal, subject pronoun. Pembahasan subject pronoun sudah kita bahas pada pertemuan pertama tentang noun and subject pronoun. Ini kita review lagi.
Jadi subject pronouns adalah kata ganti yang menggantikan benda dalam posisi subjek. Kata-kata yang digunakan adalah I, you, we, they, she, he, it. Ya, sudah kita jelaskan I, saya, you, kamu, dan seterusnya. Jadi kata-kata ini digunakan pada posisi subjek, tidak digunakan pada posisi atau fungsi yang lain. Jadi contohnya sebegini, you and I agree to cooperate. You and I di sini sebagai subjek, jadi bukan you and me. Karena I juga sebagai pelaku, maka kita gunakan you and I agree to cooperate. Kalau you and I ini kita gabung, maka kita dapat subjek we. You and I sama dengan we are partners. You and I agree to cooperate. We are partners. Oke, contoh yang lain. Mr. Mukarata is from Japan. He lives in Jakarta. Mr. Mukarata, pria, satu orang, ya, dan ini kata gantinya adalah he. He lives in Jakarta. Selanjutnya kita lihat, the research is finished. It is published in a journal. The research is finished. Di sini kita lihat subjeknya adalah the research. Kemudian pada kalimat berikutnya, it is published in journal, yang dipublikasikan adalah research itu sendiri. Karena research-nya adalah benda tunggal, uncountable, maka kata gantinya adalah it. Contoh yang berikutnya, the boy between the two girls is Kandar. He is my brother. Kita lihat di sini subjeknya cukup panjang, the boy between the two girls. Anak laki di antara dua perempuan itu. Tapi walaupun subjeknya the boy between the two girls, kata benda utamanya hanyalah boy atau the boy. Between the two girls ini hanya keterangan. Anak laki di antara dua cewek itu. Yang dibahas adalah the boy. Sehingganya kata gantinya adalah he. The boy, he is my brother. Oke, selanjutnya kita lihat perbandingan pada saat subject pronoun berubah menjadi object pronoun. Di sini I menjadi me, you, we, dan seterusnya. Bisa kita lihat. Nah, object pronoun tentunya seperti namanya dia menggantikan benda dalam posisi atau dalam fungsi objek. Kalau tadi dalam subjek, ini dalam fungsi objek. Kita lihat contohnya. Ali talks to Leah, he loves her, but she doesn't love him. Ali talks to Leah. Di sini objeknya adalah Leah, perempuan, sehingga pada kalimat berikutnya pembahasan kita adalah objek Leah menjadi her. Pada kalimat berikutnya kita temui juga objek him di sini. Him di sini diambil dari subjek he. Karena laki, pada saat dia menjadi objek, he menjadi him. Kira-kira seperti itu. Selanjutnya, Jack meets his friends, he talks to them seriously. Jack ketemu teman-temannya, his friends, plural. Jadi begitu, pada saat diubah menjadi objek, pronoun, dia his friends, they menjadi them. I bought some books, I put them in a bag, in my bag. Sama seperti yang di atas. Di sini objeknya adalah some books. Kemudian karena some books ini merujuk pada they, plural, benda plural, maka kata gantinya menjadi them. I bought some books, I put them in my bag. Contoh terakhir, I have some money, I will give it to my mom. Ya, kita lihat di sini objeknya adalah some money. Walaupun menggunakan some, tapi money adalah uncountable noun, jadi dianggap tunggal. Walaupun menggunakan some, dia kata gantinya tetap it. I have some money, I will give it to my mom. Ya, kita lihat di sini bentukan kata benda harus sesuai dengan kata gantinya. Ini yang disebut objek agreement, pronoun agreement. Baik, berikutnya kita akan membahas tentang kata ganti milik atau kata ganti pemilikan dalam bahasa Inggris. Ada dua jenis yang harus kita hati-hati penggunaannya. Yang pertama adalah possessive adjectives. Kata ganti milik ini digunakan dengan kata benda, jadi diikuti kata benda. Ya, ini
possessive adjectives, my, your, our, their, her, his. Jadi setelah kata-kata ini masih harus diikuti kata benda. Jadi kalau pengen bilang buku milik saya, kita akan bilang my book, rumah kamu, your house, dan seterusnya. Jadi diikuti kata benda. Sedangkan yang kedua adalah possessive pronoun. Ini juga menunjukkan kata ganti milik, kepemilikan, tapi dia bendanya sudah include. Jadi tidak lagi diikuti kata benda. Misalnya, mine, yours, ours, theirs, hers, his, dan its. Perhatikan its di sini tidak menggunakan koma di atas ya, its biasa. Ini menunjukkan possessive pronoun. Kita lihat cara penggunaannya seperti ini. This is your book. This book is yours. Jadi untuk menyatakan ini buku kamu, kita bisa gunakan kalimat this is your book. Your diikuti kata book. Ini yang disebut possessive adjective. This is your book. Kita juga bisa mengatakan this book is yours. Yours. Dan tidak diikuti benda lagi. Jadi bukan yours book. Cukup yours saja. Oke, bisa diperhatikan this is your book. This book is yours. Their school gets the trophy. Their school, sekolah mereka. Ya, sekolah mereka. Jadi their masih diikuti kata benda school. Tapi perhatikan the trophy is theirs. Trophy itu milik mereka. Jadi ada theirs, tidak diikuti kata benda lagi. Atau yang lain, di sini bisa kita lihat. This is Julia's key. Ini kuncinya Julia. Ya, kita gunakan Julia's pakai apostrof S di situ untuk menyatakan kata ganti milik, dan ini setara dengan this is her key, ya. This is her key. Tapi kita tidak bisa menggunakan langsung her key karena kita tidak tahu her itu siapa. Jadi kalau ada kalimat this is Julia's key, kita bisa katakan this key is hers. Jadi Julia's itu sama dengan her key gitu ya. Julia's key sama dengan her key, dan kalau kita gunakan possessive pronoun kita bisa gantikan dengan hers. This key is hers. Ini tentang possessive adjective dan possessive pronoun. Selanjutnya kita bahas tentang reflexive pronoun. Reflexive dan intensive pronoun itu bentuknya sama seperti ini. Myself, yourself, ourselves, themselves, herself, dan seterusnya. Myself harusnya digabung ya tulisannya. Kita lihat reflexive pronoun ini merefleksikan subjek karena subjeknya menjadi objek dalam kalimat tersebut. Jadi subjek dengan objek itu benda yang sama. Contohnya begini. I told myself to calm down. I told myself. Saya katakan kepada diri saya sendiri. Jadi subjeknya itu saya mengatakan ke diri saya sendiri. Subjek dan objek sama. Ya. Di sini kita bisa lihat kata kerjanya told dan yang menjadi objek adalah myself. Jadi myself di sini bagian penting yang tidak bisa dihapus dari kalimat ini. Contoh yang lain, you cut yourself with a knife. You cut yourself. Kamu melukai diri kamu sendiri. Kamu melukai diri kamu sendiri. Bisa kita lihat di sini sebagai objek, jadi dia merefleksikan subjek. You cut yourself. Kemudian bisa kita lihat lagi, we blame ourselves for the failure. We blame ourselves. Kita menyalahkan diri kita sendiri untuk kegagalan itu. We blame ourselves. Subjeknya we, kemudian yang menjadi objek juga we. Ya, tapi karena dia sebagai objek direfleksikan sebagai ourselves. We blame ourselves for the failure. Contoh yang lain bisa kita lihat di sini. The women beautify themselves. Para wanita itu mempercantik diri mereka sendiri. The women beautify themselves. Jadi subjeknya women dan objeknya juga women, sama. Ya. Bisa kita lihat the women sebagai subjek, kemudian themselves, women juga sebagai objek. Oke, kita lanjutkan. Kalau tadi kita membahas refleksi pronoun, di mana pronoun merefleksikan subjek yang muncul sebagai objek. Sekali lagi, subjek yang muncul sebagai objek. Nah, dalam bentuk yang sama, di sini ada intensive pronoun, seperti disebutnya intensif.
itu dia untuk menguatkan keberadaan subjek dalam kalimat. Jadi fungsinya dia bukan sebagai objek, dan karena bukan sebagai objek, dia bisa dihilangkan. Ya, kalau yang tadi tidak bisa dihilangkan, yang ini bisa dihilangkan, dan kalimatnya masih bermakna kalaupun dia dihilangkan. Dan dia bisa digunakan juga langsung setelah subjek atau digunakan di akhir kalimat. Ya, uh, yang perlu kita perhatikan di sini myself, yourself, dan sebagainya ini themselves. Themselves ini yang digunakan, perhatikan themselves bukan their selves, ya, bukan their selves. Ini sering salah. Jadi yang digunakan adalah themselves. Oke, kita lihat contoh-contohnya seperti ini. I prepare the lunch myself. Jadi subjeknya I, kata-kata kerja prepare, objeknya adalah the lunch. Saya menyiapkan makan siang sendiri, maksudnya saya mengerjakan sendiri. Ya, di sini hanya untuk menguatkan, intensifying, menguatkan bahwa saya melakukannya sendiri, nggak pakai bantuan orang lain. Oke, selanjutnya kita coba latihan dengan contoh-contoh soal. Ini yang pertama, kita lihat soalnya. Mr. Jim asked bla 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 wife to cook for dinner. Pilihannya he, him, her, his. Oke, kita bahas sedikit. Kalau kita artikan, ini
Soalnya adalah Mr. Jim meminta istrinya untuk memasak makan malam. Istrinya ya, bla 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 wife. Jadi soalnya sesederhana itu. Di sininya merujuk kepada benda yang rujukannya Mr. Jim. Jadi Mr. Jim di sini sebagai subjek pria gitu ya. Jadi bisa kita lihat pilihannya he jelas salah karena he adalah bentuk subjek. Kalau him ini bentuk objek. Her ini kata ganti milik, tapi her adalah kata ganti milik untuk perempuan. Jadi yang tepat adalah his, kata ganti milik untuk laki-laki. Jim as his wife, istrinya, dan nya di sini mewakili Mr. Jim. Jadi pilihannya adalah delta, his. Oke, kita lihat contoh soal berikutnya. Your shoes are dirty, you must wash, bla bla bla. It's, they, them. Kita bahas, sepatu kamu kotor, kamu harus mencucinya. Nya di sini tentunya mewakili sepatu. Ya, ini yang ditanyakan kata ganti benda sebagai objek dan bentuknya plural. Ya, sebagai objek plural menggantikan your shoes. Nya di sini mewakili your shoes. Oke. Kalau kita lihat pilihannya it itu untuk kata ganti benda tapi dia tunggal. Jadi nggak cocok. Sedangkan its ini kata ganti milik pasti salah. They bentuk subjek jadi tidak bisa digunakan. Jadi pilihannya tinggal delta, them. Kata ganti benda, objek, dan plural. Kalau yang it yang di pilihan A, alpha, it itu untuk tunggal, ya bisa untuk objek tapi tunggal, dan yang ini your shoes itu terwakili them, benda plural. Oke, selanjutnya kita lihat kalimatnya. Nobody else can help in the accident, so all victims help bla 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 to get out of the plane. Pilihannya them, they, their, themselves. Kita coba pahami kalimatnya. Tidak ada orang lain yang dapat membantu dalam kecelakaan itu. Jadi, para korban menolong bla 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 untuk keluar pesawat. Ya, kita lihat pilihannya they, them, their, themselves. Dengan konteks bahwa ini kita mencari objek, tapi objeknya adalah sama dengan subjek. Ya, karena konteks kalimatnya tidak ada yang bisa menolong. Tidak ada orang lain yang bisa menolong, berarti all victims, semua korban, menolong dirinya sendiri. Kita kira begitu. All victims menolong dirinya sendiri. All victims help bla bla bla. Kalau di sini kita lihat them memang bisa digunakan sebagai kata ganti benda objek dan plural, ya. Them bisa, tapi dia digunakan untuk objek yang berbeda dengan subjek. Objek berbeda dengan subjek. Sedangkan di sini all victims menolong objek yang sama bentuknya dengan all victims itu. Kalau they jelas tidak bisa dipakai karena ini bentuk subjek. Their ini kata ganti milik dan yang bisa kita pakai adalah themselves. Kata ganti benda refleksif. Oke. Contoh terakhir di sini the HRD manager reminds the interviewees the dress code dan seterusnya. Kita lihat pertanyaannya adalah the word it refers to bla bla bla. Oke. Di sini kita bisa pahami maknanya. Kemudian yang ditanyakan adalah it. It merujuk ke kata benda tunggal dan harus sesuai juga maknanya. It ini kira-kira cocoknya kemana? Pilihan yang A ini benda tunggal juga, tapi dia orang. Ya, harusnya him atau her. Kalau interviewees, salah karena dia benda jamak. Dress code, nah ini dress code bisa, karena dia benda tunggal dan sesuai dengan konteks makna. Interview session juga tunggal tapi tidak sesuai dengan konteks makna. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, itu pembahasan kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Enjoy learning with me and don't forget to subscribe. Goodbye.